Kita masih banyak hal yang bisa kita kembangkan. Hilang dia. Maaf. Sorry. Bagaimana ini? Oke. Saya bilang, saya pergi ke Medan gedungnya baru, betul ya? Medan gedungnya baru. Makassar masih levelnya di atas Medan. Secara skill, secara ada handphone siapa itu bunyi? Jadi kalian, maksudnya kita di Makassar ini di bless Tuhan dengan luar biasa. Anak-anak mudanya luar biasa ya. Anak-anak mudanya banyak yang mau melayani Tuhan. Dan kita berdoa ada lagi orang-orang yang mau melayani Tuhan lagi. Sudah bisa? Yes. Oke. Ketranslate dia. Iya, kok jadi translate? Ketranslate dia sendiri. Oke. Pakai AI. Gak apa-apa. Apa instrumen? What is the strongest and the most powerful instrument you lead with as a worship leader, singer, and musician hidup kita pasti. Kalau dibalik ya, kadang-kadang apa the most powerful instrument di sini? Worship leadernya bukan. Jadi jangan sekarang kita punya cara pikir semua beban itu di worship leader, kasihan. Semua kita di sini tanggung jawabnya sama. Semua kita di sini merepresentasikan kita sedang memuji Tuhan. Pemain musik, pujilah Tuhan lewat instrumen yang kita mainkan. Bahkan kita bisa menikmati pujian itu. Bagaimana caranya? Nanti kita akan lihat persiapannya seperti apa. Jangan sampai saya juga pengen tahu ya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setlist lagu di hari H itu. Hamin berapa tuh ada di Makassar? Hamin berapa ada? Hari Selasa. Hari Selasa? Paling lambat. Di minggu itu? Luar biasa. Paling lambat. Itu sudah paling lambat sekali itu ya. Di Jakarta berapa lama? Sebelum hari H, setlist sudah ada. Misal hari ini ya, setlist lagunya sudah ada. Hamin berapa kira-kira? Tebak aja. Sebulan. 1 bulan. 2 minggu. 2 minggu. 3 bulan. Setahun dia sudah proyeksikan jauh sekali. Dulu 2 minggu. 2019 kita dapat responsibility untuk bisa pegang suami istri. Dulu 2 minggu sebelum hari H. Kita lihat tapi banyak redundansi lagu. Redundansi itu maksudnya lagu yang sama terulang lagi di minggu yang berikutnya karena setlistnya itu sangat mepet. Berikutnya kita lihat bahwa persiapannya jadi tidak lebih matang. Sekarang kita punya form yang nanti aku juga bisa share di sini. Semua worship leader harus sign list lagunya sebulan sebelum hari H. Dan itu semua bisa lihat. Jadi kalau dia udah pilih lagu ini, berarti lagu ini jangan lagi gitu. Dan itu meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti kita akan bicara tentang begini. Setelah workshop ini, apa yang kita bisa lakukan sebagai Soul Ministry Makassar? Amin. Kita mau lakukan PR-nya. GKDI Bali. GKDI Bali adalah gereja dengan Soul Ministry yang menangkap panggilan untuk bisa lebih baik lagi dengan luar biasa. Benar ya, Beb? Mereka sangat luar biasa. Apa yang kita bagikan, mereka lakukan. Ada nggak kota yang kita bagikan ini, mereka tidak ada perubahan signifikan? Ada, karena mereka tidak lakukan apa-apa. Jadi hari ini bisa sia-sia kalau kita tidak lakukan perubahan. Makanya kita butuh 6 jam dibahas. Siap? Ada di KFC. Siap? Hah? Ada di KFC. Ada di KFC. Kodong. Nah, ini kita lewat aja. Sorry. Understanding. Jadi praising plus relationship plus doctrine itu worship. Praising, nyanyian, memuji hanya sebagai lip service kalau hidup kita juga tidak punya hubungan dengan Tuhan. Doktrin yang benar juga perlu. Di Jakarta kita punya yang namanya PIC kerohanian. Kerohaniannya kami berdua lagi. Tapi bukan kami yang mengurus
kerohanian anak-anak, tapi kami bicara bersama pembimbing rohaninya, bagaimana keadaan rohani mereka. Beda cerita juga dengan kota-kota yang mungkin sumber dayanya lebih sedikit, betul ya? Karena kita punya kebutuhan. Tapi kita mau tidak jadikan itu sebuah alasan kita tidak memastikan kerohanian orang, amin? Ini yang kita perlu pastikan. Ini lagi kita lewatin aja. Oke, kalian tahu gak sih bahwa soul ministry itu adalah part penting juga dalam ibadah. Bayangkan bahwa kita kita diundang makan sama Kobudi, makan steak A5. Tahu A5? Harganya berapa? Oh, Budi, berapa Budi? Berapa, Kobudi? Budi. 1 juta. 1 juta. Seneng nggak? Soul ministry traktir semua ke sana. Senang. Amin, itu akan terjadi? Amin. Nah, Yang terakhir siapa? Budi. Makasih Budi. Casing dulu. KFC. Pemanasan nih. Kita diundang makan steak semua, 1 orang dapat 2. Wih, bangkrut saya. Kita diundang, dikasih. Bayangkan kita nggak pernah ke rumahnya, kita masuk ke gerbang rumahnya, gerbangnya peot. Mau jatuh. Di depan halaman rumahnya ada banyak sampah tidak dibersihkan. Kita masuk ke rumahnya, udah mulai apa kita? Ilfil. Tapi steak 1 juta. Gas kan? Masuk. Udahlah. Buka pintu. Ternyata ada banyak debu di rumahnya. Sofanya sobek-sobek, tidak pernah diperbaiki. Dagingnya beracun. Kena beef lagi. Dagingnya tetap segar, dagingnya enak, dagingnya dimasak dengan baik. Oh. Dimasak dengan baik. Kita masuk, kita tanya toilet di mana kah? Di sana. Kita buka toiletnya. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi. Ada unfinished business. Ada unfinished business dan itu berceceran kemana-mana. Apakah KFC lewat ya. KFC lewat KFC. apakah itu Kobudi? Apakah itu Chef Vivi? Kan kita tidak tahu. Kita udahlah, yaudah kita bersihin aja udah. Kita ke meja makan, kita lihat sendok garpunya. Ada bekas-bekas jamur-jamur yang tau gak sih kalau nggak dicuci. Ya. Steaknya tetap enak. Kira-kira dengan semua keadaan itu mau gak kita makan steaknya? Nggak mau. Steaknya enak. Tetap mau? Enggak. Kemungkinan besar? Enggak. Kodong. Pulang sana. Berpulang sana. Tapi ini kejadian, ini adalah analogi. Saya datang 2017 ke GKDI Jakarta. Saya datang dengan background dari gereja sebelah yang worshipnya bisa dibilang fokus worshipnya bagus. Waktu saya datang bilang sama Mei, ini apa ini? Dan bukannya tidak bernyanyi, tetapi tidak sepenuhnya memberikan yang terbaik. Sama halnya dengan kita buka gereja Makassar ini. Bayangkan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Bro Jamie akan khotbah dengan luar biasa. Itulah daging steak A5-nya itu. Tapi waktu kita masuk ke depan, usher-nya kayak orang lewat baru lewat aja. Bayangin ya, ini lewat. Masuk, bangku-bangku berantakan. Atau enggak deh, usher-nya bagus, bangkunya bagus, songminnya berantakan. Itu juga bisa membuat orang tidak bisa menikmati firman Tuhan. Karena keseluruhan tim ini adalah satu kesatuan rumah yang harusnya representatifnya bagus, excellent di hadapan Tuhan. Tujuannya satu, bantu orang supaya bisa fokus dia sama Tuhan. Bukan untuk Makassar sekarang bagus banget ya, bukan. Itu bagian bonus kita bisa dilihat bagus. Tapi waktu song ministry latihannya disiapkan, pemusik bisa ngulik lagu dari 2 minggu, 3 minggu sebelumnya. Wah, pas lagi mereka bermain, mereka udah merem aja, nggak mikirin itu. Penyanyi di sini, mereka udah nggak ngeliat lirik lagi, mereka udah paham betul bahwa lagu Goodness of God adalah tentang kebaikan Tuhan. Saya udah hafal liriknya, saya nggak peduli trafficnya.
Tapi saya juga mau lihat si WL-nya mau arahnya kemana. Tapi saya bisa tahu arah lagu ini adalah merepresentasikan ini. Bayangkan worship seperti itu dan seluruh rumahnya bagus. Gimana gak firman Tuhannya dimakan dengan enak? Itu bayangannya aja. Kalau firman Tuhan dimakan dengan enak, berapa banyak orang yang mau kenal Tuhan? Berapa banyak orang yang terinspirasi, gila ya, ini excellent sekali. Nah itulah yang kita lakukan. Ada satu video, ini bisa ada suaranya nggak ya? Sorry, maaf. Saya pause dulu deh. Jadi ini ada satu video, bukan di GKI Jakarta. Kayaknya ini di GKI India kalau nggak salah. Tapi nanti kita mau lihat. Bayangin ya worship timnya Makassar seperti ini, bayangin aja, bayangin. Bisa kan? Ada colokannya kan? Kalau nggak ada nggak apa-apa, kita skip aja. Oh ini lagi di freeze ya? Pakai. Nah saya mau nanya dulu deh sambil kita menunggu. Berarti 2 minggu sebelum list lagu, 2 minggu sebelum, hari Selasa paling lambat ya? 1 minggu sebelum. Oke, kita sudah menemukan satu PR yang akan kita perbaiki. Amin. Ini harus setuju semua nih. Setuju. WL ada berapa orang di sini? 1, 2, 2, 3, 4, 5. Oh, Budi WL? Iya. Oh, Stick A5 ditunggu. Besok. Ada 4 WL. Nggak, total di Makassar punya berapa WL? Yang Tambah buat 1 ibadah? lagi. Berarti 6. 6. Berarti per bulan ada 4 minggu. 7 kan? Sama Bro Jamie? Thank you. Iya, 6 ya? Yes sir. 6. Baik, yaudah, gini aja, nanti kita bicara secara. Oh ini udah. Kita lihat dulu GKI India ya. Silakan. Ini lagu semua orang tahu, Give Thanks. Give Thanks. Bayangin kita udah worship Tuhan dengan luar biasa, sudah sangat fokus. Seksonya ini. Sudah mulai garuk-garuk ya. Berhenti aja. Let everything. ADHD mungkin point drumnya di Bayangin kira beda begitu. Maksudnya berapa orang yang akan fokus pas masuk firman mau dengerin khotbah? Kalau worshipnya aja begitu. Itu sudah pastikan hasil daripada satu kemungkinan yang akan kemungkinan backgroundnya adalah satu pemain yang tidak punya skill yang mumpuni dibiarkan main, satu. Kedua yang sering terjadi adalah pemain yang dibiarkan main tanpa dia latihan. Ketiga adalah pemain yang dibiarkan main mungkin karena satu dua hal, dia tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Pas tadi masuk saxophone itu kusyuknya hilang gitu. Sampai apa loh? Atau main drumnya seperti Gerard tadi. Dundang. Jadi pertanyaannya balik sekarang, mana yang lebih penting, righteous life
serve carelessly seperti orang-orang contoh tadi, atau serve righteously, live carelessly. Oke, bahasa Indonesia. Mana yang lebih penting? Hidup yang benar, tapi melayaninya asal, atau melayaninya benar, sebaliknya hidupnya asal? Which one better? Mana yang lebih baik? Dua-dua penting. Dua-dua penting. Masuk. Tapi kalau tadi main drum, OTW Indonesia Mas. OTW Indonesia Emas. Berarti dua-duanya penting kan? Iya. Yes. Karena worship, hati dan attitude itu sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hati dekat sama Tuhan itu penting, tapi attitude kita dalam kita menyiapkan sesuatu, kita dapat tanggung jawab, saya ada tanggung jawab, jadwalnya tanggal sekian, saya harus siapkan dari sekarang. Saya akan berikan yang terbaik karena saya tahu sekecil apapun bagian yang saya lakukan itu penting. Seperti pekarangan rumahnya Ko Budi tadi, balik lagi. Atau WC-nya lah tadi. Sekecil dengan kita lap WC-nya jadi lebih bersih. Atau sampah-sampah kita pungutin, lama-lama jadi lebih bagus. Tadi sekali lagi saya bilang tim worshipnya Makassar tuh udah standarnya udah luar biasa. Bayangin present worship 12 hari jadi loh. Tapi jangan diulang lagi lah ya. Saya juga deg-degan. Tapi lebih daripada itu Tuhan bless loh. Tapi kita mau persiapkan lebih baik lagi. Worship, hati, attitude. Datang latihan tidak terlambat. Datang ibadah persiapan tidak terlambat. Kalau ada 1-2 kali karena hal yang urgent is understandable, sangat bisa dimengerti. Tapi kalau setiap minggu, setiap kali kita pelayanan, kita telat, itu namanya pola. Berarti hati kita yang perlu dicek. Amin. Dan kita mau setiap orang itu saling mengingatkan attitude dengan hati yang dekat sama Tuhan. Kau sudah kulihat beberapa lama ini terlambat. Kau lagi kenapa? Apa yang bisa aku bantu? Bukan telat mulu kau. Tapi mungkin kalau orang Makassar gitu kan? Itu kan mengasihi kan? Kenapa kau terlambat? Nah, jadi ini adalah yang penting. Attitude is developed from the heart. Cara kita berperilaku itu develop dari dalam. Tantangan di Jakarta adalah orang-orang yang sudah lebih, tanda kutip mereka lebih skillful, adalah tidak lagi punya attitude yang baik. Ada nggak orangnya sampai sekarang masih kita bicara tentang attitude-nya, persiapan? Ada nggak orang yang latihan jam 10, dia datangnya jam 11? Ada. 1 kali boleh, urgent. 2 kali, oke. 3 kali, kamu tidak pelayanan dulu 3 bulan. Karena kita mau kamu perbaiki hatimu. Kita bukan artis yang dilihat di depan orang, bukan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Why we serve in Song Ministry? Ada banyak alasan kita serve in Song Ministry, benar ya? Saya juga sangat sukacita dan bersyukur kepada Tuhan karena melihat ada talenta-talenta muda di sini. Gerard dengan drum yang luar biasa tadi. Hari Minggu tadi ya, bukan yang video itu ya. Dengan drum tempo jazznya dia ya kan. Mereka tidak paham di sini. Erlang, waktu aku bilang, pemain gitarnya jago juga ya. Iya, dia main dengan otodidak. Itu kan luar biasa. Tadi yang kita pelajari di lantai bawah itu kan talenta yang kita gunakan. Kasih karunia roh. Brian main bass ya. Udah seperti basisnya siapa ya itu namanya, lupa aku. Mainnya sangat bagus. Adriel dengan talentanya main keyboard. Dan teman-teman sekalian di sini.
Tapi sebagus-bagusnya kita main, kalau hati kita jauh daripada Tuhan, useless itu. Itulah yang kita mau cek hari ini juga. Ini juga Kolose 3 ayat 16 membuktikan bahwa pujian itu penting bagi orang percaya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Kadang-kadang kita lebih suka jadi disciple mengajar dan menegur. Udah stop di situ, tapi nggak stop di situ kata Tuhan. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dibilang, dan nyanyian rohani. Apa bedanya mazmur, apa bedanya pujian dan nyanyian rohani? Mazmur sudah tahu lah, mazmur dari Daud dan segala macam ditulis. Puji-pujian adalah kita, Tuhan baik banget ya. Nyanyian rohani, kita nyanyikan lagu rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Inilah yang kita akan lakukan. Matius 23 ayat 5-6. Everything they do is done for people to see. They make their white apa ini? Pilot trees. Itu adalah kalau bajunya ahli Farisi itu yang gemerincing berbunyi-bunyi. And the tassels on their garments long. Jadi mereka pengen pakaian jubahnya tuh panjang sekali. Bayangin Kojeni khotbah di sini, jubahnya sampai di depan sana. They love, kayak baju pengantin. They love the place of honor at banquets and the most important seats in the synagogues. Melakukan pelayanan untuk bisa dilihat orang, kan itu tantangan kita. Tempat ini, brother sister, ini paling bahaya. Ini tempat paling bahaya loh, karena dilihat orang. Kenapa? Karena kita bisa pretending kita worship Tuhan, pura-pura. Paling benar adalah kita cek hati kita, di mana itu adalah yang merepresentasi berapa? Udah jam berapa ini? Yang merepresentasikan apa yang menjadi actionnya kita. Ada vokal coaching sebelum kita masuk ke yang berikutnya. Ada vokal coaching di Jakarta sekarang. Dimulai dari 2 tahun lalu. Biasanya nggak ada. Dulu di Jakarta, orang yang bisa melayani di Som Ministry adalah orang yang penting pertama punya hati. Bagus nggak? Bagus. Rohani, bagus nggak? Bagus. Tapi skillnya nggak dilatih. Pernah tahu nggak Om Harlem itu pernah jadi singer? Gak percaya kan? Gereja awal-awal tuh dia jadi singer loh. Pernah. Dulu Jakarta zamannya JKPN masih pindah-pindah. Itu tiap grup itu gantian jadi songmin. Jadi dari grupnya dia yang mana bisa nyanyi semampunya dia, ya udah nyanyi aja gitu. Parah banget. Di 2017 saya masuk ke dalam gereja, ada nggak saya lihat singer yang sebenarnya talentanya nggak di sana, tapi dia nyanyi di depan? Ada. Iya bro, karena dia sudah melayani begitu lama, kita harus hargai. Justru kita malah membunuh orang itu. Kasihan loh. Berapa banyak orang yang misalkan dia semampunya, sebenarnya dia nggak bisa nyanyi tapi dia di depan gitu. Berapa banyak yang akan dalam hatinya bergumul pertama. Dan berapa banyak orang yang jadi tidak ter-encourage, dan kasihan orangnya. Hari ini mudah-mudahan yang duduk di sini adalah yang mau melatih diri dan talentanya bisa terus berkembang. Itu bisa dikembangkan kok dengan dilatih. Tapi ada orang yang dilatih memang tidak di situ talentanya. Apa yang kita lakukan di Jakarta? Kita bicara sama dia baik-baik, kita say thank you, apresiasi, kita kasih data-datanya, dan kita encourage dia untuk melayani di talenta yang lain dan dengan baik-baik. Saya juga sampai hari ini kalau ada pelayanan ushering gitu di gereja, saya juga paling suka. Sekarang aja karena kita di Bintaro, jadi kayak waktunya susah gitu. Saya suka banget kalau di Jakarta tuh ada pelayanan usher buat parkiran, tau gak sih? Parkirin orang gitu dengan senyum. Saya suka sekali. Pertanyaannya, kita melayani hanya di Som Ministry atau di tempat lain kita juga melayani? Ya kan? Oh, kalau ada pelayanan lain yang kosong, saya enggak deh. Saya kan jagonya nyanyi. Loh, kalau kita masih punya mulut untuk senyum,
tangan untuk merangkul orang, kenapa nggak usherin kalau kita lagi tidak melayani suami istri? Kalau dibutuhkan gitu. Pelayanan itu bisa di mana saja, amin. Nah, question and answer, sudah ada pertanyaan atau belum? Kalau belum kita lanjut, karena 6 jam nih. Sudah ada pertanyaan? 3, 2, 1, belum, kita lanjut. Attitude, oke, video lagi. Oh, ini adalah video penyanyi terkenal sekali. Kalian pasti kenal, kita semua kenal. Sudah bisa? You do exercise, or how do you work that? I mean, do you I still have a coach. really? I do have a coach. What And does a coach do with you? it's really boring. Why do you need that? It's a stretch. Ini Celine Dion ya. If you go and see a dancer stretching on the floor, If you go and see it. Wait. You do exercise, or how do you work that? I mean, do you I still have a coach. really? I do have a coach. What And does a coach do with you? it's really boring. Sangat membosankan. Why do you need that? It's a stretch. If you go and see a dancer stretching on the floor, you might think she's very flexible. Wow, she can really stretch that leg. But it's not choreography. It's not artistically beautiful. So us, and then you go on stage and you give it. Give me a vocal warm up. What do you do? Well, like that. This is before in the dressing room. I do this for a few different ones, obviously, but it's just to pre, pre, ra, pro, ru, pro. Bro, dipanggil bro. Oh, makin melotot dia, makin melotot dia. Bro, dipanggil. Selfie nih. Suara. Oke. Siapa yang kalau penyanyi, siapa yang kalau di rumah masih sering stretching seperti itu? Ini bukan dapat jadwal kita latihan, enggak. Di rumah kita latih aja. Oh, ternyata hanya gitu latihan. Ayo bro, semangat bro. Bisa. Ada YouTube-nya, nanti kita share. Habis di post. Jadi Santa Claus nih, Santa Claus. Nanti tetangga bilang kayaknya ada sesuatu di popo. Kayaknya lagi berantem mereka. Mental health. Om Budi Hartono sekarang bisa nyanyi tau? Wih. Beneran. Tadinya dia nyanyi itu fals. Maksudnya fals itu orang nadanya kemana dia kemana. Tapi dia semangat sekali gitu loh. Dia semangat sekali, tapi lama-lama aku iseng-iseng kan kasih Om Budi nih. Dia beneran latih dirinya. Jadi tahu nada. Oh, dia aja bisa. Itu dia. Itu sudah. Jadi pakai Iya, jaket. Jaket sudah aja kayak di workshop. Sudah pakai jaket, Bro? Gara-gara pakai jaket suara dia. Dulu dong. sama seperti video tadi. Celine Dion, siapa yang tidak kenal Celine Dion? Suaranya dia bisa memecahkan gelas tau. Dia masih latihan. Lah kita Berarti kita lebih hebat dari Celine Dion. Udah pernah latihan terus ngajar lagi. Aduh. tidak pernah latihan pula kan. Nah,
Saya sharing diri saya deh. Saya bukan penyanyi dulunya. Tadi di bawah juga udah sharing bahwa saya main gitar. Saya lebih seneng tuh di belakang alat gitu. Kadang kalau suara dua saya pakai mic di gereja lama. Pernah jadi WL sesekali. Di GKDI, kamu kayak suaranya bisa nyanyi. 2017 itulah pertama kali saya nyanyi lebih lama, lebih banyak Kayak penyanyi ada band. Penyanyi ada band gitu. Doni. Iya. Pernah Bible study itu by the way di Bekasi, tapi belum jadi murid. Nah, apa yang dilakukan sama Celine Dion, dia bisa pecahkan itu gelas adalah hasil daripada kalau nggak salah training dia itu seminggu itu 7 kali dalam seminggu karena dia profesional. Tapi kita kan mau berikan yang terbaik nih buat Tuhan, amin. Kenapa nggak kita lakukan itu juga? Training. Saya kirim di grup kita Startup Worship ya. Itu adalah vokal warm up yang 5 menit. Ada lagi yang lebih lama lagi, nanti saya tunjukin ke kita praktek dikit. Nanti Bro Jamie paling depan, oke? Oke. Wow, gitu. Oh, ternyata ada video yang dikirim, nggak dikirim ke saya. Itu rahasianya. Nanti kita kirim ya. Nanti yang 3 jam, Bro. Yang 3 jam. Harus dipastikan setelah 1 teduh dia latihan. Training and training. Training, practice and practice. Training sama practice bedanya apa? Satu bahasa Indonesia, mana ini Inggris dua-duanya. Satu training, satu practice. Dicoba. Mana apa tadi bedanya coba? Dicoba. Yang dicoba itu yang practice atau yang training? Practice. Point. Dia lagi. Ayo bedanya apa? Training, practice. Ini saya sambil mikir, saya lupa soalnya bedanya apa nih. Langsung cari di Google ya, ChatGPT apa bedanya? Please help me. ChatGPT. Practice apa? Practice personal. Training? Apa? Nasional. Relational. Practice itu personal, training itu relational. Ayo, ada lagi nggak? Saya lagi ngumpulin nih, apa sih ini bedanya? Apa bedanya practice, apa bedanya training? Coba. Boleh. Ya, kalau training sesuatu hal yang baru yang kita belum ngerti. Kalau practice itu kita praktekin yang kita belajar. Tepuk tangan dulu. ChatGPT. Training itu kalau kita vokal training. Vokal training ada kelasnya, kita ikut vokal training. Practice itu di rumah setiap hari, seperti yang Bro Jamie akan lakukan. Amin. Kalau Celine Dion berapa kali dia? 7 kali seminggu. Saya 8 kali. Oke. Pecah semua gelas. Pecah semua gelas. Jadi ada namanya preparation, hati kita juga perlu kita siapkan. Waktu kita Bible study sama orang, kita kan Bible study kadang sit in ya. Pernah nggak kita sebelum berangkat ke tempat kita ketemu dengan orang tersebut, kita doain hati kita, Tuhan saya mau ketemu orang ini, bantu saya Tuhan, biarlah apa yang saya bicara ini membantu orang ini. Nyampe tempatnya, Tuhan berkati saya, biarlah mulut saya kau pakai. Waktu kita lagi bicara sama orang tersebut, lagi sit in, sambil dia bicara kita doa, Tuhan semoga hal yang ini saya mau sharing ini bisa. Itu lama-lama kayak segala sesuatu yang kita lakukan penuh dengan preparation. Practice itu skill, connection kita juga, progressnya ada resultnya. Preparation is an act of worship loh. Itu artinya kita menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Ada nggak masa saya berhenti prepare? Ada. Bahkan kita sebagai pengkhotbah misalnya ya, kadang-kadang itu tantangan kita juga. Bahkan kita sebagai orang yang Bible study orang, preparation kadang-kadang udah gak kita lakukan, bisa jadi. Kita cuma
Hamin berapa jam kita buka, oh topiknya ini baru kita. Tapi preparation dalam segala sesuatu yang dilakukan itu sangat penting. Termasuk ini, worship. Ini kita akan bahas cukup lama. Sekitar 5 jam ya. Udah capek. Preparation. Ada yang namanya general observation, ada yang namanya specific observation, ada yang namanya critical observation, ada memorization, ada application. Pertama, general observasi. Observasi secara umum kita dapat. Mudah-mudahan nanti kita praktekkan ya. Saya kasih list lagu. Hamin berapa? 3 minggu. Gak usah sebulan. Hamin 3 minggu sudah kasih. Ini tantangan saya buat Makassar yang WL nih. Hamin 3 minggu kasih set listnya. Amin. Oh nggak ada amin di sini. Amin. Amin kok Budi? Amin. General observation seperti apa? Diterima lagunya. Allah sumber kuatku. Allah kudahsyat. Allah peduli. Allah semua yang pokoknya ada 5 list lagunya. Kita general observation, apa yang kita lakukan? Dengerin lagunya. Seminggu pertama kan misalnya kita punya 3 minggu. Seminggu pertama general observation. Kita sering dengerin lagunya seperti Bro Adi kasih jadi song list itu di YouTube, kita jadi familiar. Oh Kevin ya, Oh itu siapa? Kelvin. Oh Bro Kevin yang buat. Itu jadi kita familiar. Specific observation, kita mulai spesifik nih. Kalau kita pemain gitar, apa yang kita lakukan? Oh progresi chordnya begini. Pemain musik yang lain juga sama. Pemain drum, apa yang kita lakukan? Oh ketukannya seperti ini, BPM-nya seperti itu. Penyanyi, kalau kita suaranya penyanyi untuk singer, oh masuknya di sini, saya biarkan WL saya nyanyi di sini nanti. Oh naik dinamika, bernyanyi juga dinamikanya penuh dengan dinamika ya. Ada kadang powerful, ada kadang kita setengah suara. Dan ini yang kita lakukan di specific observation. Sudah masuk ke minggu kedua, minggu pertama sudah lewat, minggu kedua critical observation. Apa pemusik? Kulik yang namanya melodi, kulik yang namanya apa tuh istilahnya? Kalau pemain musik tutti, singkop yang aneh-aneh itu. Penyanyi apa yang kita latih? Misalnya ada kayak yang kemarin, yang kemarin lupa semua itu. Kita memaafkan diri kita ya 12 hari ya. Itu kan kita bisa temukan kalau critical observation. Lama-lama kita tahu lagunya, oh di sini nafasnya di sini nih. WL juga sama, oh saya akan bicara di bagian ini. Oh saya punya kesempatan di bagian ini untuk bisa improvisasi. Saya coba pas lagu contohnya main, kita coba improvisasi. Yang ditampilkan di sini adalah hasil dari semua 3 itu. Barulah yang keempat, kita mulai memorization. Bayangin 3 minggu nih 4 ini dilakukan sama aplikasi, tiba-tiba di hari-hari berikutnya kita mulai latih lagi. 5 ini dilakukan selama 3 minggu, bagus nggak hasilnya? Bagus nggak? Bagus. Menurut saya standarnya sudah bagus pasti. Keren banget tergantung. Tapi bagus sudah pasti. Pasti kesalahannya missnya dikit sekali. Ini adalah preparation diri sendiri. Ini belum bicara tentang kita latihan hari. Biasanya latihan hari apa sih? Di Makassar? Jumat. Berarti latihan untuk hari Minggu itu berapa kali latihan? Sekali Luar latihan. biasa. Sekali latihan tapi minggu pemantapan. Sekali latihan, minggu pemantapan. Oke. Dulu di Jakarta kita 3 kali latihan. Minggu pemantapan itu Sabtu sebelum hari Minggu dan Sabtu sebelumnya. Jadi Sabtu seminggu sebelum, Sabtu H-1 dan hari Minggu. Dulu seperti itu. Kita lihat lama-lama preparationnya bisa kita lebih persingkat. Sabtu pertama adalah kita nge-zoom bareng, bicara tentang traffic lagu dan devotional. Kita nggak latihan.
Tapi sudah dikasih tuh untuk si general, spesifik, kritikal, lagunya udah dikasih kan udah dapat. Sabtu yang kedua, pemusik latihan sendiri, rehearsal sendiri, penyanyi rehearsal sendiri sejam. Sejam berikutnya mereka gabung. Di minggu pagi kita sudah tidak latihan. Kita cek sound. Gak ada lagi latihan. Jadi itu yang kita lakukan. Tapi kita itu lakukan seiring dengan kita melihat kemampuannya bertambah. Amin. Dan kita berharap Makassar juga makin bertambah kemampuannya. Tapi kita lihat juga keadaannya, apa yang kita bisa tingkatkan. Menurut kita semua deh, cukup gak 1 kali latihan buat Makassar? Ada yang segitu. Sudah cukup atau belum? Sama siapa? Ya cukup. Sudah cukup? Tidak. Tidak cukup? Ada ruang. Apa? Ada ruang. Ada ruang. Ada ruang. Ruang untuk improve. Ada ruang untuk improve. Amin. Itu yang kita nanti akan sama-sama. Oke, ini yang akan kita lakukan. List lagu lebih awal, latihan coba 2 kali, bukan hanya sekali. Perubahan-perubahan ini yang kita mau lakukan. Amin. Apa bedanya practice and rehearsal? Practice, rehearsal itu adalah bareng-bareng. Yang menjadi tantangan adalah yang seharusnya kita rehearsal hari Jumat misalnya ya, kita harusnya sudah rehearsal, tapi kita masih practice. Artinya apa? Yang seharusnya kita sudah tahu bagian kita masing-masing, tapi justru pas lagi kita baru ketemu lah, kita baru pelajari, baru dengerin lagu gini. Ini apa nih? Oh ini. Gitu. Terus yang lain sudah siap, kita nunggu jadinya misalnya. Dulu latihan song ministry dulu berapa lama ya Pepe? Dulu 2016, 2015, 2017 latihan song ministry berapa lama? Bisa 3 jam gitu ya, 3 jam, 4 jam. Bahkan saya pernah dengar dulu, kalau misalkan dulu tuh hari weekdays latihan tuh hari Kamis atau hari Rabu gitu ya, saya lupa. Jam 7 pulang tuh di jam 11, setengah 12. Kenapa? Penyebabnya apa? Karena orang belum praktis di rumah, karena belum dengerin lagunya. Di gereja baru dengerin dengan alasan, ya kita sibuk kerja bro, ya kita sibuk ada kuliah bro, kita ada ini. Sibuk itu mitos. Ini bagi kita yang mau excellent ya, sibuk itu mitos. Segala sesuatu itu bisa di manage. Amin. Kalau kita bilang kita sibuk, berarti kita tidak memanage dengan baik. Kalau kita udah dapat jadwal gitu ya, saya nggak ada waktu, gini. Wah, kita harus tanya hati kita kalau gitu. Amin. Jadi preparation give us apa? Confidence. Kita jadi percaya diri. Confidence brings us more freedom in worship. Lama-lama main tangannya udah gini. Erlang. More freedom in worship means that we can better lead and engage the congregation. Buat para WL, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kita punya beban lebih berat, betul? Tapi semua kita di sini punya beban untuk lead and engage the congregation. Amin. Pemain gitar, pemain bass, pemain drum, pemain keyboard. Semua kita di sini punya beban yang sama. Even penyanyi juga pernah nggak ngerasa tiba-tiba harusnya ini udah nyanyi tapi penyanyinya belum nyanyi? Wah, sering terjadi ya. Kerap terjadi tuh di kota-kota besar. Di Makassar nggak pernah. Di Makassar nggak pernah, betul. Nggak pernah sekali. Nggak pernah sekali. Nggak pernah sekali. Sekali lagi, prepare bikin kita percaya diri. Percaya diri membawa kita bisa semakin punya leluasa memuji Tuhan. Saat kita leluasa memuji Tuhan, kita bisa memimpin jemaat dengan luar biasa. Kalau kita aja nyanyinya aja ngerutin kepala, gimana jemaat? Iya kan? Kalau ada kesalahan yang terjadi di sini, kita udah, let's say kita udah prepare dengan bagus, rehearse dengan bagus, ada kesalahan. Satu kuncinya, kita ini satu. Kita ini satu.
Kita ini satu artinya apa? Artinya apa? Misalkan udah terjadi kesalahan, janganlah kita lihat orang yang salah itu. Janganlah dengan udah gitu mukanya seram kan? Kayak gitu lagi kan? Tapi ya udah kita lewatin aja. Kadang-kadang ada human error. Kalau kita udah latih. Pas di bawah kita bahas, ada nggak evaluasi song ministry sekarang di Makassar? Ada. Ada? Habis ibadah. Habis ibadah? Kadang, Adakah evaluation notes? kadang-kadang. Udah ada notes. Kadang-kadang kodong. Kadang-kadang kodong. Nah itu nanti kita bisa lakukan. Ada evaluation notes. Tapi kita harus setuju dulu nih di gerbang. Oke nggak kita punya evaluation notes? Ya. Oke atau tidak? Oke. Terpaksa tidak? Terpaksa. Penting dapat KFC. Yang penting dapat KFC. Kalau udah ada evaluation notes atau kita sudah punya kesatuan, kita bisa bilang tadi kita salah. Kita di sini Anda ya? Enggak, bisa Ji. Oh bisa kan? Bisa Ji. Jadi kita bisa bilang, misalkan Erlan ada keselip dikit ya, terus Gerard bilang, tadi kita salah di sini. Nanti kita perbaiki lagi. Kita bilang kita. Nggak bilang, tadi kau salah, tunjuk lagi mukanya. Atau bukan tunjuk lagi, kita udah nggak mau sapa dia, udah kita pulang aja. Salah ini orang tadi. Ketawa berarti relate ya. Jadi kita mau mengurangi banyak hal. Sistem latihan, sistem pemilihan lagu, sistem belajar lagu. Sistem latihan tadi kita bicara bahwa kalau kita latihan Jumat kan, mungkin bisa diadakan 1 hari lagi tambahan untuk bisa mantap. Nanti kita lihat tuh evaluasi sistem latihannya seperti apa yang paling efektif. Kalau di Jakarta udah efektif, di Bekasi juga beda, di Medan juga beda, di Bali juga beda. Jadi beda-beda kita semua di sini. Sistem pemilihan lagu, siapa yang memilih lagu untuk hari Minggu di Makassar? WL. Sendirian? Ya. Kasihan. Kodo. Kalau bisa, WL memang orang yang dia punya responsibility, privilege pilih lagu. Karena dia yang memimpin, dia juga harus kenal lagunya, betul? Dia juga harus pilih lagunya. WL punya tanggung jawab juga untuk bisa belajar lagu-lagu baru. WL harus di depan. Bukan berarti yang lain enggak, tapi WL dia harus di depan. Karena kita punya tanggung jawab lebih. Pilih lagu WL bersama, kalau bisa WL pilih lagu bersama 1 MD di band. Siapa MD di sini? Brian ya? Sama siapa lagi? Gak ada ya? Belum ada. Sama 1 orang lah, sama Brian. Ada nggak grup WhatsApp list lagu atau grup WhatsApp WL ada nggak? Songmin aja. Songmin aja. Berarti kita bisa buat grup WhatsApp worship leader bersama 1 MD itu. Ini langsung praktikal aja ya, kita lihat masa apa yang kita bisa lakukan lebih. Tapi nanti dipilih aja mana yang bisa dilakukan, mana yang enggak. Ini saran. Kalau ada list grup WhatsApp list lagu isinya adalah WL dan juga MD, itu enak banget. Kita bisa sharing, ini lagu baru, ini. Nanti di grup Sominisi yang besar, kita udah bisa langsung lempar karena hasil daripada diskusi. Itu enak banget tuh. Tapi kalau kitanya nggak ada grup itu, nanti kita malah tidak lebih tajam lah. Gitu. Sistem belajar lagu juga seperti apa? Lagu baru di Gereja Makassar seminggu bisa ada berapa? Sebulan bisa ada lagu baru berapa? Mungkin baru itu kan masa mungkin baru jemaat dengar. Betul, baru jemaat dengar, bukan lagu baru rilis. Oh. Lagu yang belum pernah dinyanyikan jemaat. Kira-kira dalam sebulan ada berapa lagu? Belum Jarang. tentu sih. Belum tentu. Jarang. Ya? Jarang. Tidak tentu. Ada musim-musimnya. Mungkin WL udah banyak yang tahu lagu, jemaat belum. Kita kurang tahu. Mungkin WL banyak yang, ini bagus. Mungkin WL banyak yang tahu lagu, jemaat belum. Tujuan kita untuk apa? Oh iya betul juga kawan. Sering banget.
Sering baru? Sering. Sering. Sering kah? Iya. Sebulan ada berapa? Bisa 4 sampai 5. Bisa 4 sampai 5. Dalam satu ibadah ada berapa lagu baru? 1. Harus tanya yang non WL. Iya. Iya. Kalau kita Tadi sis bilang hampir setiap minggu ya. Berarti Karena belum tentu buat jemaah jemaat juga mungkin belum 4 tentu tahu. belum tentu tahu Iya, kan? iya. Maksudnya adalah gini, lagu yang belum pernah sama sekali dinyanyikan di gereja GKDI. Iya. Mungkin karena kita nggak punya list ya. Nah, makanya kita butuh list lagu yang sudah pernah dimainkan. Bahkan bikin aja tuh seperti Excel, ini lagu udah mainin dalam tahun ini berapa kali, centang 1, minggu ini centang 2. Lama-lama kita tahu nih lagunya gini mulu. Atau lagunya barunya terlalu banyak kan, jadi kita bisa tahu. Jadi kita bisa tahu tuh. Kita bisa punya targetkan, oh kita mau ngajarin jemaat tuh sebulan berapa lagu baru ya. Di Jakarta kita bisa 1 lagu baru 1 minggu, tapi kadang juga nggak ada. Tapi ada juga kita punya sebuah aturan yang kita buat sendiri buat diri kita. Dalam satu ibadah harus ada lagu GKD Worship 1. Saya dengar di Makassar 2 harus ya. Oh enggak ya. Nah mungkin hal-hal seperti itu atau lagu Kingdom. Nah itu juga kita perlu luruskan, apa sih lagu Kingdom? Di sini ada yang udah lama menjadi murid Tuhan. Yang dari zaman JKPN. Oh ibu. Siapa lagi? Loni. Roni Kasuli. Lagu Kingdom itu adalah Song of Kingdom itu. Ini sedikit latar belakang daripada lagu-lagu yang ada di buku Song of Kingdom. Adalah lagu-lagu bukan ditulis sama ICOC. Mungkin tahu juga ya. Tapi adalah lagu-lagu yang sering dinyanyikan sama ICOC, dikumpulkan. Dan kebanyakan adalah lagu-lagu dari memang tahunnya tuh tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua. Ini beneran ini, Perang Dunia Kedua. Apa artinya lagunya lebih sering beatnya tuh march. Gitu-gitu kan. Pada tahun-tahun itu adalah lagu yang bikin orang memang connected tuh. Tapi lagu itu kan memang ada perubahan evolusinya ya. Nah, kita bicara bahwa lagu itu bukan doktrin. Oke? Lagu itu bukan doktrin. Lagu itu adalah hal yang bisa membantu kita bisa makin dekat sama Tuhan. Amin. Kalau ada di dalam lagu perubahan-perubahan, kita harus punya pemikiran bahwa lagu itu bukan doktrin. Doktrin itu firman. Yang saya temukan di Jakarta awal-awal 2019 adalah menemukan ada orang yang menganggap lagu itu doktrin. Song of Kingdom harus dinyanyikan. Kalau tidak, kita masuk neraka. Enggak ya? Enggak. Tapi semacam kayak jangan sampai tidak ada lagu Kingdom. Nah jadi kita balikin lagi, lagu Kingdom ini asalnya dari mana ya? Akhirnya kita temukan itu. Tapi bukan berarti juga kita nyanyiin lagu baru terus. Jangan. Kita ini jemaat yang exposure-nya tinggi kan? Ada oma-oma, opa-opa, saya fellowship di situ sama Piwa. 1 jam di situ ngobrol. Mereka juga butuh untuk dibantu bernyanyi buat Tuhan. Ada juga anak muda di sini, saya sampai hafal tuh anak muda di sini kan? Iya, anak muda di sini. Mereka juga butuh lagu-lagu yang dekat sama mereka. Sama. Ya di sini rombongan apa ya tadi ya? Dewasa muda kan? Dewasa muda. Jadi ada 5 lagu dalam hari Minggu, betul? Kalau bisa adalah 1 lagu lama. Atau lagu yang sangat familiar sama semua orang. Maranatha volume 3. Non-stop 60 menit. Haleluya. Haleluya. Kodong. Di aransemen bagus betul. Ini poinnya adalah kita mau buat semua orang gimana caranya 5 lagu ini semua orang bisa memuji Tuhan. Bukan kita aja yang nyaman. Buat anak muda apa yang nyaman sih?
Elevation Worship, apalagi GPCC, Hillsong, Planet Shaker, Ikade worship. Igade Worship. Terima kasih banyak. Apalagi pokoknya jedak duk gitu kan. Itu dugem ya. Itu Pak Kojeni. Nah, kita di Jakarta suka banget aransemen lagu lama jadi lebih fresh. Kalau kita punya 3 minggu buat coba, kalian bisa kulik-kulik lagu kan pemain musik. Itu lebih seru. Mataku telah melihat kemuliaan. Itu di Jakarta kita stop dulu nyanyikan itu. Karena sudah sering banget tuh waktu itu. Nah itu gunanya kita ada inventory lagu. Udah berapa lama kita nyanyikan lagu ini. Pernah di Jakarta nyanyiin lagunya ini mulu nih. In Jesus Name-nya Israel. Berjalan ke Sion. Tereng, 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 tereng. Setahun itu bisa 30 kali. Makanya terlalu banyak. Nah, gunanya ada inventory lagu adalah kita jadi bisa berkembang. Amin. Soal pemilihan lagu baru, lagu lama yang diaransemen kita punya. Jadi itu yang gunanya. PIC. Di sini ada PIC lagu? Nggak ada. Yaudah kita coba dengan WL dan MD itu ya. Mungkin 1-2 orang MD masuk ke dalam grup itu. Jadi PIC pemilih lagu. Mungkin kalau mau dilibatkan mungkin Cewinda, Kojeni gitu ya untuk bantu cek lirik lagu. Tanya aja misalkan ke mereka. Ini biblical atau enggak? Terus mereka pasti balas biblical, udah nggak usah cek. Enggak lah. Tanya mereka juga nasihat. Kita tanya dulu deh. Misal kita ragu gitu ya, ini lagu oke nggak? Tanya. PIC kostum ada nggak? Ada. Oh ada. PIC kostum Makassar langsung ya. Oh ada. Siapa? Weh. Setiap bulan berarti udah ada tuh minggu 1, 2, 3, 4. Belum. Oh belum. Nah, yang bisa kita lakukan, kita di bulan ini awal bulan ya. Di bulan depan kita udah tahu bajunya tuh apa warnanya. Jadi ada PDF dress code bulan November. Itu juga perlu. Mungkin tentang kostum, istriku mau sharing sedikit ya tentang kostum ini. Oke, sebelum terima kasih Koko Robert untuk sharing dan lessonnya. Mungkin sebelum ngomongin kostum, aku mau ngomongin sebenarnya part yang lumayan krusial ya. Lumayan krusial untuk kita sebagai di sini bilang ya, when you lead worship, do not lead them in the dust, learn to read the room. Dalam artian waktu kita worship itu jangan sampai kita tuh nggak peduli sama crowdnya seperti apa. Kadang kan kalau mungkin ya kita kan bukan professional singer, jadi kadang kalau nyanyi juga bisa yang takut banget nih gitu, gerakannya gimana ya, liriknya apa ya, terus kita tiba-tiba bisa blank dan akhirnya kita nyanyi buat diri kita sendiri, dalam artian kita bisa lupa bahwa kita itu nyanyi di sini untuk membantu jemaat mengenal Tuhan, untuk membantu jemaat memuji dan memuliakan nama. Jadi penting banget untuk kita bisa tadi ya practice, training, itu juga bagian daripada kita bisa confidence bernyanyi, especially singers. Pemusik juga itu penting banget juga ya untuk kita bisa benar-benar mengerti. Nah, aku mau tekankan di sini that a worshipper is also a performer. Kita semua di sini mungkin kita worship untuk Tuhan, yes itu yang paling utama. Tapi jangan lupakan bahwa kita waktu kita di sini itu kita sudah perform. Kalau perform itu artinya apa sih? Perform. Berarti kan kita show ya. Kita udah dilihat banyak orang, kita akan kayak kasih lihat apa yang kita punya, kita akan memberikan talenta kita. Dan performer itu berarti udah harus mungkin bukan sekelas Celine Dion, tapi kita bisa memberikan
seperti apa yang dia usahakan dan kerja kerasnya juga sama. Nah, aku pengen panggil satu orang ya untuk kita coba bisa bernyanyi lagu ini. Ini tahu ya lagu ini? Haleluya, kau ada dalam hatiku. Ayo, jangan WL ya. Coba aku mau panggil mungkin sister di sini untuk bernyanyi. Si Swinda. Coba, aku nggak. Si Swinda. Ya, boleh. Jadi mau. Dia bukan sister. Dia bukan sister. Dia bukan sister. Dia bukan Ayo, WL. boleh. Aku nggak di sini bukan ngejudge. Ih, suara lo jelek, enggak ya? Bukan itu. Tapi suara lo jelek. Kalau di Jakarta gitu mulutnya monyong-monyong. Oke, boleh. Mau, ayo. Ayo Bu Halo, sister. Ayo. Kalau Bu Selfie mau udah jago udah nanti. Ayo coba. Oh iya boleh. Oh, C. Ayo. Haleluya kau ada. Ayo di sini. Di sini. Bayangkan. Nyanyi seakan-akan sudah hari Minggu. Bayangkan brother itu. Oh, bayangkan bukan Tuhan tapi brother. Agak hatiku brother. bahaya ya. Oke, ayo, boleh. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Suara emas yang Makassar Lagi batuk kok dong. Thank you ya, luar biasa sekali. Suaranya tidak bisa dipungkiri bagus ya. Tapi waktu kita bernyanyi ini kan sebenarnya lagu yang semangat, ya kan? Lagu praise. Dan kadang kita ini bisa yang kalau misalnya tadi ya bilang karena malu, karena takut, insecure, jadinya kayak haleluya gitu-gitu. Tapi bandingkan dengan kalau kita semangat dan kita mengerti yang namanya stage act. Oke, jangan judge suaraku ya karena aku bukan profesional. Coba gini ya, aku contohkan. Duh, kok jadi gue yang dekat? Aduh, oke. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Jangan dengar suaranya, tapi bedakan waktu kita tuh mengerti yang namanya acting, ya mengerti yang namanya waktu lagu kayak gimana sih angkat tangan, ya kan? Kayak gimana sih waktu ya merem sesekali nggak apa-apa, terus kayak lambaikan tangan. Kadang waktu aku datang di GKDI Jakarta itu bisa yang angkat tangan tuh kayaknya hal yang tabu banget gitu. Jadi orang tuh nyanyi kayak ya asal kayak yaudah yang penting senyum. Terus oke, kanan kiri. Jadi kayak kaku banget kalau misalnya kirinya udah salah, gimana ya terus tuh ngeblank gitu. Padahal yang namanya nyanyi, kita sebagai performance, kita juga bisa memberikan ekspresi kita sendiri. Tergantung bagaimana kita menghayati setiap lagu dan setiap lirik. Makanya stage act itu penting banget. Di sini bilang ya, a singer is also an actor and the stage presence is crucial the minute the audience sees you. Apa artinya itu? Yang artinya dilarang merokok. Dia bilang ya, penyanyi itu juga sebenarnya aktor. Di mana
bukan berarti waktu kita nyanyi di sini kita acting atau pura-pura, enggak, tapi kita tuh sebenarnya kasih performance buat Tuhan. Jangan sampai kita nyanyi kayak tapi kalau konser kita bisa nyanyi gitu, atau lagu praise yang pas praise and worship kita ini, tapi pas lagu worship kita bisa yang kayak ngeliatin sana sini gitu ya. Nah, jadi apalagi kalau kita ada di atas panggung, kita harus bisa mengerti yang namanya stage act. Nah, gimana sih caranya bisa kayak master atau ngerti ini tuh bagus nggak ya gaya gue? Pakai aja kaca. Kalau di Jakarta ada kaca gede, jadi kadang singers tuh bisa latihan ya kayak ekspresinya mereka seperti apa, terus kapan saat mereka bisa angkat tangan, kapan mereka bisa tepuk tangan, itu juga penting banget. Bukan berarti kayak yang gini harus angkat tangan ya, yang gini harus merem ya matanya ya, enggak juga. Itu pokoknya setiap orang itu berbeda-beda ekspresinya. Ingat bahwa kita juga performance, jangan sampai kita cuma ngeliatnya ke atas sama merem doang terus ngeliat ke bawah, tapi kita juga harus lihat ini brother sisters kita, ajak mereka kayak yang tadi ya, aku mau bersorak bagimu, kayak lihat satu sama lain terus senyum, karena kita tuh mau ajak mereka nyanyi gitu. Kita bukan mau nyanyi buat diri sendiri, jadi itu benar-benar penting banget. Dan the minute the audience sees you, itu adalah momen kita udah harus acting. Dalam artian kalau misalnya hari Minggu brother sister sudah lihat kita udah masuk ruangan, kok logat saya udah mulai Makassar ya. Masuk ruangan, ini kok agak nih. Masuk ruangan itu kita udah harus dress well ya. Kalau misalnya di Jakarta kan kita udah pakai ear monitor gitu-gitu ya. Jangan sampai waktu misalnya nih brother sister kita mau dudukan kepala dan berdoa, terus biasanya kan singers udah tampil gitu ya. Jangan sampai pas doa kita yang kayak rapiin rambut atau malah ini baju kita. Pokoknya kalau udah di panggung itu udah rapi, udah nggak ada lagi kayak kadang-kadangnya cewek ya rempong benerin rambut atau enggak bulu matanya lepas ya teman, aduh gitu ya. Jadi kayak udah bener-bener make sure bahwa the minute the audience sees you, kita udah di stage ini, kita udah bener-bener prepare well, kita udah bener-bener rapi. Begitu juga musisi ya, apalagi musisi kayaknya dari awal sampai akhir udah harus duduk di situ. Jangan sampai kita kasih attitude yang nggak benar dengan duduknya nggak benar, atau lebih liatin main HP daripada kita dengerin khotbah ya. Itu juga penting banget. Terus so master your stage act. Singers ini penting banget untuk kita bisa latih diri kita sama-sama untuk mengekspresikan setiap lagu dan setiap nyanyian lewat ekspresinya kita. Karena jangan sampai kalau misalnya kita nyanyi nggak semangat, pasti bersisir juga nggak semangat. Kalau kita nyanyi dengan semangat itu udah pasti transfer the energy. So transfer your energy by your not only dengan hati kalian yang mau melayani, tapi juga ekspresi kalian dalam bernyanyi. Ya. Terus yang ini, dressing well is a form of good manners. Kayaknya ini udah nggak perlu belajar ya, nggak perlu belajar. Kayaknya Jakarta yang harus belajar dari Makassar. Sebenarnya waktu aku datang ke sini aku kaget, bahkan AI-nya pun pakai eyelash extension. Jadi aku bilang, Winda, aku mau, karena aku terintimidasi. Yang lain pakai eyelash extension dulu ya. Wah, harus nanti. Harus cetar ini kayaknya kelihatannya, karena AI dan cece-cecenya semua nih udah dress well. Tapi ya ini penting banget. Sebagai song ministry, singers dan musician, kita juga harus mengerti bagaimana dress well dengan benar. Karena di sini bilangnya, if the worshipers don't dress well, they don't have good manners. So be creative, be in color and in style. Kalau tadi PIC-nya udah ada, itu luar biasa banget. Oleh ditumbuhkan dengan cara sebulan itu udah ada plan-nya. Misalnya minggu pertama pakai navy putih gitu. Minggu kedua
pakai black and white atau apalah terserah gitu. Kenapa? Karena biar kita tuh nggak terburu-buru, nggak apa ya namanya. Aku nggak ini pasti orang-orang di sini dress soalnya udah luar biasa banget. Tapi alangkah baiknya kalau udah dari sebulan nih, selama sebulan setiap single sudah tahu, oh waktu giliran gue nyanyi ini gue pakai baju ini. Jadi dari jauh-jauh hari itu udah prepare ya. Jadi itu sangat-sangat bagus banget. Jadi warnanya lebih cerah, terus warnanya lebih lebih colorful. Itu kayaknya cocok-cocokin setiap culture beda-beda, setiap kota pastinya beda-beda. Ini biasanya aku suruh Bada Sisters pakai Pinterest ya, kayak misalnya navy, white, outfits, itu banyak banget lah ininya. Terus ini juga nggak perlu karena orang-orang di sini penampilannya udah sangat luar biasa. Biasanya aku juga suka kasih tahu dan ngajarin beberapa sisters, especially kalau misalnya kita mau tampil, jangan sampai kita kelihatan mukanya kusam ya, terus abis itu brother mukanya kayak lesu. Makanya kalau aku selalu kasih Robert itu pakai skincare, pakai sunscreen, pakai toner, pakai serum. Jadi dia setiap malam tuh skincarean. Karena kalau misalnya apalagi kalau mau perform besoknya, babe, kamu pakai masker ya, biar mukanya agak cerahan gitu. Kenapa? Karena kan kita dilihat orang. Ya, kita ini adalah orang-orang yang pastinya mau nggak mau Bada Sisters itu akan lihat kita, dan nggak semuanya orang nggak mentingin penampilan. Ada yang alisnya miring, ada aja. Pernah lah kayak kok dia mukanya kusam banget sih gitu, kok dia mukanya ini banget. Ada aja gitu, entah itu stadion kita, entah itu Richard, entah tamu, itu kan pasti ada aja. Jadi sebelum dikritik, mendingan kita bertumbuh dulu di area itu. Makanya aku sering ajarin Brothers and Sisters untuk kita bisa mindful with our skin and body. Terus juga olahraga ya. Kalau misalnya di Jakarta kita sering kayak ayo aku olahraga juga nge-gym gitu biar terlihat fit. Jadi waktu aku kan sempat cuti ya karena hamil dan melahirkan. Jadi aku udah stop nyanyi waktu itu berapa lama ya? Pokoknya hampir setahun 2 tahun nggak nyanyi dulu karena kan hamil dan melahirkan. Dan habis melahirkan itu kan ya namanya berat badan naik itu normal gitu. Tapi waktu aku memutuskan untuk gue balik lagi deh untuk melayani, wah itu disuruh Robert, kamu nge-gym dulu gitu. Kenapa? Karena aku tahu, maksudnya bukan biar gue kelihatan kayak buat dilihat orang aku lebih gimana, lebih kurusan atau lebih cantik, enggak, tapi aku pengen memberikan yang terbaik juga karena aku tahu apalagi exposure di Jakarta, AI-nya lebih menyeramkan gitu, mulutnya kadang kayak ini kok gini, ini kok begini, kadang kita gitu. Jadi daripada sebelum dikritik, ya sudah saya bertobat dulu ya. Jadi untuk ini sebenarnya bagus banget untuk Brothers and Sisters juga nggak hanya berpenampilan baik, tapi juga sebenarnya kan buat kesehatan juga ya, karena kan latihan kadang kita bisa sampai malam, sampai menghabiskan banyak waktu gitu. Jadi master your dressing is also very important, and master your stage act. Jadi singers, musician, dan semuanya yang terlibat di song ministry, stage act and dressing will also a part of our worship. Thank you. Yeah. Echoing apa yang dibilang, acting bukan berarti kita berpura-pura, tapi kita mau berikan ekspresi yang terbaik. Perform bukan berarti kita mau perform untuk manusia, tapi berikan ekspresi yang terbaik buat Tuhan. Dan segala macam tuh skincare itu saya sangat tidak suka. Tapi lama-lama ya udahlah, toner apa ini campur aja. Biar cepat, lama sekali. Ya jadi pasti ada banyak hal yang kita bisa rubah, betul. Tadi udah banyak dicatat, pelan-pelan dan tahu tujuannya. Jangan sampai kita lakukan. Oke, rubah, tapi tidak tahu tujuannya apa. Ada tujuannya dan ada evaluasinya. Dan saya berharap ini kita bisa lakukan sama-sama, bukan hanya yang bertanggung jawab sebagai PIC. Setuju? Setuju?
Tapi kita semua yang sebagai anggota, mau bagian kita besar, kecil, mau bagian kita banyak, sedikit, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, question and answer tentang kelas hari ini, silakan yang mau bertanya, yang mau... Oh, ini udah banyak pertanyaan. Tadi PIC-nya ada 3, saya lupa yang terakhir apa ya? PIC ada 3. PIC lagu, PIC kostum, dan PIC kerohanian. PIC lagu, kostum, makanan, kerohanian. Nah itu apa itu? PIC makanan. Nah, Makassar ingatnya itu soalnya. PIC makanan kita adalah PIC yang memastikan tiap kali kita latihan ada makanan dan minuman. Tiap hari Minggu yang melayani dapat makanan, minuman. Kita mau menghargai brother sister kita juga. Nah, makanya ada PIC-nya yang mengatur itu. Kayak di Songmin kita kasih PIC-nya tuh per grupnya. Kita ada, by the way di Jakarta sekarang ada 7 grup, 7 tim. 7 tim dan tiap tim itu ada PIC makanannya. Dan dia memastikan itu. PIC kerohanian siapa? Saya, Mei, Jordan dan Sela plus Kevin Evander kalau mungkin kenal. Kita yang memastikan kerohanian. Jadi kalau ada keadaan pemain musik, penyanyi yang tidak bisa melayani karena kerohanian, kita dapat informasinya duluan dan tidak jadikan itu gosip, tapi kita jadikan itu sebagai informasi yang konfidensial. Kita akan sampaikan ke grupnya untuk tidak dulu gitu. Itu bro, ada 3 ini. Ada lagi kan pertanyaan atau pernyataan? Kalau tidak ada, aku mau nanya. Berarti kita ada ibadah youth dan kayak tadi ada ibadah youth nggak di bawah? Nggak ada, gabungan. Oh, biasa dipisah. Dan dipisah itu timnya gimana? Beda tim. Beda tim. Beda tim. SDM-nya cukup kah? Tidak cukup. Jadi kita Tidak. Iya, cari di Kodong. Bisa kirim dari Jakarta. Bisa. Yang Makassar ke Jakarta aja. Oke, saya saya ngobrol sama beberapa orang, saya dengar ibadah yang youth itu berbarengan ya. Itu tiap minggu nggak? Enggak. Tiap minggu luar Saya biasa. sebulan sekarang gabung di atas. Akhir bulan Sekali. Oh, akhir bulan digabung ya. Sebenarnya itu kan kondisi yang cukup menantang karena sumber daya manusianya. Yang saya lihat dari mungkin ini bisa jadi salah satu opsi sebagai solusi. Di KDI Bekasi mereka mengadakan ibadah dewasa baru ibadah muda. Tapi jamnya berbeda karena mereka tahu pemain musik dan penyanyinya, even di KDI Bekasi itu mereka tidak sanggup kalau berjalan berbarengan. Di KDI Tangerang sama seperti Makassar, mereka jalannya sama tuh barengan. Tantangannya apa ya pemain musiknya? Jadi yang atas tidak maksimal, yang bawah tidak maksimal. Tapi balik lagi, itu nanti berdiskusi bersama-sama aja. Ada banyak opsinya, mana yang paling bisa kita lakukan, gitu. Tadi mau nanya aja sih, maksudnya pengen tahu. Kalau PIC, saya rasa PIC WL perlu PIC WL grup WhatsApp worship leader harus ada. Kalau bisa dibuat sekarang sama Ko Budi. But Oh, boleh. Masuk. Sebenarnya sudah ada ya Songming Leaders, cuma tinggal di Oh, iya. dia aja yang nggak ada di dalam. Oh, Ko Budinya nggak ada? Ada Iya, iya, juga. Songming Leaders. namanya. Songmin Leaders, isinya? Isinya semua WL, Oh itu udah ada berarti. tinggal MD-nya. MD-nya ya, tinggal MD-nya masuk lah. coba lihat link namanya, Bro. Ada Bro Ferry, ada Bro Adi Dharma. Oh, ada orang sound, ada juga brother sound. Oh, ada sound juga. Brother multimedia. Sebenarnya ya tergantung tujuannya. Kalau grup WL semua kan supaya berdiskusi soal lagu. Kalau ada soundman di situ, kalau dia mau diskusi soal lagu juga. Tapi ya tergantung, balik lagi. Bikin aja baru. Nih, khusus WLD. Ada lagi kan pertanyaan? Sedikit ah. Ada yang mau bertanya? Ini luar biasa loh, dari pagi lo di sini loh. Tepuk tangan dulu biar semangat lah. Ayo. Oh Budi, perlu mic? Mau nanya kan? Yes. Tadi saya itu salah satu orang yang dibilang sama Kak Mei tadi itu ya insecure. Jadi saya kalau naik itu
tangannya keringetan, Keringetan. dingin, gemetaran, Iya. mual, mau WC. Iya. Nah, itu makanya saya mundur dari WL. Tapi dikasih bawa jadi bawa lesson di youth, sama aja. Dilatih di bawah, dilatih. Pertanyaannya ini gimana untuk dengan dia? Harusnya saya itu got talent dibawa tadi. Iya. Iya, pertanyaannya gimana? Gimana? Iya, harus gimana ya? Supaya itu hilangin, apakah itu memang by experience atau by tadi preparationnya semacam itu atau all of the above? Iya. Thank you, Ko Budi. Bukan Budi Hai ya. Aku orang yang introvert. Aku sangat introvert aslinya. Dulu ya. Tidak bisa ekspresi, senyumnya aja mahal harganya. Senyum sama orang itu ya seminggu sekali lah. Di saat Bible study, orang yang susah senyum ini dilatih pertama kali adalah senyum sama orang. Nah, nyanyi di depan panggung, keringatnya udah netes-netes itu tadi di situ. Ada masa nervous juga. Ada masa tidak langsung lancar, semua hal juga seperti itu ya. Ada yang sudah terbiasa public speaking, ada yang juga tidak. Preparation membantu sih, Ko Budi. Sangat membantu sekali. Karena membuat kita lebih pede. Nggak pede banget, tapi seenggaknya kita lebih pede. Berikutnya jam terbang pasti. Makanya mungkin nggak WL di sini ditaruh di bawah kan. Buat khotbah ya, buat supaya lama-lama jam terbangnya naik. Dan lama-kelamaan kita bisa dengan kita juga melatih diri dengan preparation yang baik. Kita lihat di YouTube, oh orang kalau no WL, apalagi WL kan banyak tugas itu, improvisasi lah, kasih bridging lah, ya kan, kasih kode lah ke pemusik ya kan, belum lagi ngafalin lirik, belum lagi banyak tuh, belum lagi skincare tadi. Jadi makanya banyak sekali tuh, tapi bisa, Ko Budi, bisa. Karena di Jakarta ada beberapa orang yang tadinya dia gerak paling kiri kanan saja. Hari ini dia bisa angkat tangan dia bisa ekspresi segitunya buat Tuhan karena dia tahu dan dia prepare itu juga. Butuh waktu buat kita yang tidak terbiasa, mungkin background yang introvert bukan extrovert, itu kan tantangan, betul? Buat kita yang extrovert mah ya gampang lah gitu. Buat introvert itu bisa dilatih kok. Seperti yang tadi di firman Tuhan, dari semak duri jadi pohon apa? Sanobar. Seperti kejubu menjadi pohon murad. Hal yang tidak mungkin itu adalah hal yang Tuhan siapin. Tadinya kita introvert, kok tiba-tiba kita bisa lompat-lompat ya. Saya ngelihat kemarin di Present Worship, singer-singer lompat-lompat. Saya pikir ini biasa nggak ya mereka lompat seperti ini? Enggak kah? Nah itu berarti kan hal yang bisa dilakukan. Iya kan? Saya lihat ibadah tadi itu hidup gitu loh. Dan itu bisa dilakukan dengan kita prepare dan jam terbang. Jadi pasti bisa. Tapi makan steak dulu. Tiap hari. Tiap hari. Iya, tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Ada. Bro Budi mungkin tambah dikit. Saya kalau deg-degan saya juga mau ke toilet kok. Bukan cuma saya itu ya? Iya sama. Tangan saya basah. Tapi biasanya saya lakukan adalah sebelum 5 menit sebelum kita nyanyi toh sini. Kalau mulai toh kan. Saya doa, Tuhan ini buat Engkau yang saya lakukan. Please be with me. Doa simple sebelum saya prepare saya nyanyi. Terus pikiran saya langsung balik lagi tuh dari worry buat Tuhan. Nggak worry lagi. Ada nggak masanya tiba-tiba nervousnya lagi ada? Ya iyalah pasti. Itu normal sekali. Gitu. Itu membantu doa. Ada lagi pertanyaan? Silakan Adriel. Bang, jadi kan di Jakarta tadi Yes. Oke. Jadi di Jakarta kan tadi ada 7 tim ya. Dan timnya masing-masing itu kan mungkin sudah bangun bonding satu sama lain. Nah, berhubung saya amfibi, kadang di atas kadang di bawah,
di mana di bawah itu kebanyakan pemain youth dan di atas itu pemain dewasa yang diambil dari luar. Nah, bagaimana tuh caranya agar saya itu bisa, agar hal-hal ini tuh diterapkan dengan orang luar dan saya sendiri bisa bangun bonding dengan mereka sebagai pemusik. Karena ya jujur agak menjadi challenge juga bagi saya untuk bisa bangun bonding sebagai tim. Ya, thank you. Good questions. Dan ini kan balik lagi ya, kita mau cari solusi. Dan solusi itu bisa banyak opsi. Dan yang aku akan jawab belum tentu jawaban paling benar, tapi ini pandangan. Ada banyak juga gereja-gereja yang sampai sekarang masih hire orang atau orang luar yang bermain di dalam tim. Susah atau enggak menjadikan itu jadi satu tim? Ya susah pasti. Apalagi misalnya bukan murid, ya kan? Tapi kalau membangun bonding, saya rasa bisa dilakukan dengan hal-hal seperti sebulan sekali kita gathering bareng. Kalau di Jakarta dengan tim sebesar itu kita timnya mereka sendiri makan bareng gitu, tapi ada sebulan sekali kita ada kumpul, ada divo sama-sama. Kita tahu kita punya grup masing-masing toh, grup ada grup. Itu beneran tanpa sadar loh keluar loh. Bahaya nih Roja nih. Berarti udah mesti stay di sini. Bahaya sekali bener. Nah, kita kan punya grup ministry masing-masing. Itu kita juga perlu ya namanya bonding. Nah, so ministry juga perlu satu hati. Ya, gathering salah satu solusinya. Nggak usah makan steak A5-nya Kobudi, nggak usah. Jangan itu. Jangan nih, jangan. Rugi nanti dia cebulan kan. Tapi adalah ngopi-ngopi, cuma cemil, divo you buat hati. Kita sebulan sekali kita cek hati kita. Atau juga itu jadi ajang di mana orang yang kita hire atau orang dari luar bantu main musik, dia ikut, dia lihat ini beda ini ada divo. Beda ini kekeluargaannya. Dan itu terbangun. Goal utamanya adalah ini dulu kan. Mereka ikut, mereka ke impact. Jangan sampai kita aja juga nggak unity gitu. Tahu nggak satu-satu di sini rumahnya di mana aja? Tahu ya. Tahu nggak makanan kesukaan masing-masing? Pernah retret song ministry? Belum. Nah, retret lah. Itu momentum sih memang. 12 hari lagi. 12 hari retret kan? 12 hari. Oke, gitu. Ajukan ke Bapak Ibu Gembala. Kami mau retret demi bonding kami. Mereka pasti dukung. Yes. Apa yang datang daripada semangatnya kita untuk tujuan yang jelas, pemimpin pasti dukung. Kayak di bawah tadi kita bahas tentang talenta. Kalau saya nggak punya alat, saya nggak punya ini, gimana? Datang aja kepada pemimpin. Saya punya keinginan ini. Pemimpin gereja itu paling senang kalau ada orang yang inisiatif. Siapa yang kita nggak senang kalau ada orang yang inisiatif gitu datang? Ya kan? Nah ini retret, gathering, lakukanlah. Kalau nggak bisa ini udah dekat akhir tahun. Kalau di Jakarta kami bulan Februari tahun depan, mungkin bisa juga tuh diadakan. Cocok kan? Ke Jakarta? Bukan. Bukan. Jadi boleh juga sih kalau mau. Jadi itu salah satu hal yang mungkin bisa membantu dengan keadaan yang sekarang. Kan tidak bisa semata-mata kita langsung, udah jangan orang luar lagi main kan, jangan, pelan-pelan kita harus diskusi. Segala sesuatu itu diskusi, kasih aspirasi, kasih masukan yang membangun. Itu Adriel, semoga membantu ya. Thank you Bang. Thank you. Ada lagi questions? Yes, ya. Thank you kesempatannya Bang Robert. Yes. Jadi saya mau tanya, kira-kira untuk lagu pilihan di 1 bulan itu harus disesuaikan tidak dengan tema bulanan? Itu aja sih, thank you. Good questions. Sebisa mungkin dikoneksikan. Tapi kalau kita lihat lagu rohani sebenarnya tuh cocokologinya gampang. Ya kan, lagu rohani itu cocokologinya gampang kan. Ada kata ini dikit aja. Kemarin kita in the hand of the
Potter. In the hand of the potter. Dibilang bejana. Lagu apa yang langsung bejana? Broken Face. Bejanamu Tuhan bukan. Bersama itu. Lapar sudah kah? Bejanamu, bejanamu. Ini aku bejanamu. Nah, ada banyak. Ada banyak sekali. Nah, jadi kalau bisa yang mendukung tema supaya jadi satu kesatuan rumah yang bagus tadi bicara itu. Tapi kalau tidak temanya jauh sekali, tapi kecil kemungkinan lagu itu susah dicari dengan tema yang ada. Itu kecil. Makanya kalau ada list lagu per bulan lebih enak kan? Oh temanya ini, jadi lebih enak. Akan mendukung satu kesatuannya gitu. Kalau di Jakarta kita sangat usahakan itu. Gitu, kita sangat usahakan. Thank you. Thank you. Pertanyaan. Yes. Ya. Bolehkah minta contoh filenya atau draft konsep anunya untuk Lagu kan? inventaris? Ya, inventaris lagu tadi itu. Boleh. Nanti saya kirim link. Ya. Nanti saya kirim link. Ya. Kalau nggak salah di Song Nusantara saya kirim form bulanan lagu Jakarta. Ada kan? Form Google Docs itu terupdate tuh. Terus saya bilang di Nusantara Group jangan diedit ya, itu khusus Jakarta gitu. Jangan iseng diedit, itu buat Jakarta. Jadi per bulan tuh udah ada. Editable. Nah saya kasih linknya tuh yang editable. Nah, takutnya ada yang iseng kan yang Nusantara. ada linknya. Okay. Ada linknya. Kita juga ada jadwal per tahun. Untuk 7 tim itu udah ada jadwal setahun. Supaya tidak pusing gitu. Di Jakarta itu soalnya timnya banyak. 7 tim itu jangan dibayangkan 7-7-nya tuh pemain musiknya beda ya. Pemain gitar kita cuma ada 4 dari 7 tim. Berarti ada yang bermain 2 kali. Pemain bass kita hanya ada sekarang 3 dari 7. 4 dari 7 juga. Yang banyak itu adalah penyanyi. Penyanyi itu bertaburan di mana-mana tuh. Gitu. Dan itu dari 2019 itu dari 2 tim dari sisa. Kita mulai 2019 ya dari worship 2 tim. Hari ini 2024 Tuhan baik 7 tim. Dan itu bersama dengan tim youth juga seperti kalian. Ada lagi kah? Makan kita? Oh satu lagi Brian. Satu lagi. Brian. Shalom Bang. Yes, shalom. Jadi mau nanya, penasaran aja sih, kalau tim dari Jakarta Present Worship untuk menentukan progresi penyembahan atau flow itu kira-kira bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya, ya good questions. Ada 2 tim kayak yang tadi kita lihat di bawah itu contohnya, atau mungkin YouTube-nya nanti bisa dikasih. Tim yang praise itu mereka kan latihan sendiri selama sebulan itu. Tim yang worship juga akan latihan sebulan. Tim yang worship, aku pribadi sebagai WL akan ada sesi mencari flow dan dinamika. Bersama siapa? Bersama keyboardist dan MD. Kami bertiga duduk sama-sama, lagu listnya ini gimana cara ngejahit lagunya, kita coba-coba. Kayak yang kemarin misalkan di dalam grup kita yang 12 hari Present Worship itu kan, kita coba tuh jahit. Kalau kemarin aku coba jahitnya adalah dari dinamika BPM lagunya, urutan lagunya, kencang pelannya, baru secara chordnya nyambung atau enggak. Nanti bisa lihat di video yang Present Worship Jakarta, lagu worship kita tuh ngalirnya begini, progresinya tuh gini, ke atas gitu. Seperti lagu yang Sungguh Indah dan Mengenalmu, itu kan chordnya A ya, itu kita jahit. Kalau ada lagu yang beda chord, kita bikin transisinya. Apakah transisinya worship, apakah transisinya sebuah bridge atau apa, nah itu kita jahit. Prosesnya si penyanyi WL-nya, misalnya Bro Adi sama Brian gitu ya, sama keyboardist, coba-coba gitu. Nah itu membuat kita jadi tahu, oh ini bisa lebih refnya 2 kali,
oh ini bisa, ini lebih panjang. Kayak beberapa kali kan kita juga coba latihan, ada ref yang tiba-tiba kita tambah kan. Terus juga ada yang outronya harusnya langsung tapi kita tahan gitu-gitu. Jadi prosesnya tidak langsung tiba-tiba jadi, tapi kita coba. Dan sebisa mungkin praise and worship bahkan di Sunday service pun kita pengen tidak ada jeda. Makanya yang Bro Adi saranin misalkan lagu apa itu ya? Mari puji lanjut ke bersorak. Terus dikasih ini kan langsung aja dung dang dang gitu kan. Itu kan dia berharap supaya itu semua nggak kepotong. Nah itu harus dicoba WL dan juga pemain musiknya. Mungkin misalkan WL dan si pemain MD-nya ya ketemu aja, berdua aja. Nanti pas lagi udah latihan rehearsal sudah tahu jahitan lagunya seperti apa. Dari jahitan lagu tahu dinamika, habis itu WL tahu kapan dia mau nambah, kapan dia mau kurang. Kurang lebih begitu. Nanti kita nge-zoom aja juga bisa kok sama pemusik. Thank you. Thank you. Semoga membantu kita semua ya. Dan semoga GKD Makassar Songminnya bisa terus bertumbuh jaya. Satu terakhir. Ya, saya setuju sih bro, kalau latihan sekali dalam seminggu kurang banget. Jadi mungkin tadi ada ide yang saya dengar adalah mungkin 2 minggu sebelumnya itu mungkin bisa meeting dengan MD dulu ya, WL dengan MD atau dengan keyboardist. Yes. Itu aja dulu. Yes. Satu pertemuan 1 minggu itu, 1 hari itu. Yes. Terus minggu depannya baru latihan bersama-sama. Mungkin Yes. gitu ya. Iya. Baru hari minggunya pemantapan ini. Nah itu kan jadi kita bisa cari solusinya. Itu cukup baik. Nanti lihat dari situ evaluasi udah cukup atau belum? Iya. Oh belum, tambah lagi. Gitu. Good idea. Makan kita. Oke. Gitu. Oke, kita serahkan ke siapa ini? Kita doa. Bro Jack. Nyanyi dulu dong, Bro. Bersama Ya. Tadi sempat naik. Nanti kalau itu cuma nada pertama, nanti sudah lagi nada. Bersama Bapak. Ya. Oh nada. Ya, pembimbing saya bilang tepuk tangan saja, saya lari nadanya. Gimana saya mau kembangkan talenta saya gitu. Oke ya. Oke, kita berikan applause dulu buat mereka. Buat